Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel KKM. Masih sama dengan saya di playlist tutorial belajar. Kali ini kita lanjut ya untuk sesi belajar mudah SQL seri kedua. Jadi kalau kalian yang mungkin belum pernah nyoba untuk sesi yang pertama, kalian bisa lihat dari link yang ada di atas ini ya, atas ini. Nah, sekarang kita langsung aja coba untuk belajar query-nya dari kemarin mungkin kita sudah pernah membuat struktur data dari dua tabel ya, tabel karyawan dan tabel jadwal. Nah, kemudian kita masih kembali ke paiza.io. Jadi script untuk membuat tabel, kemudian pengisian datanya itu kita paste ya. Kemudian baris yang terakhir ini kita contohkan ulang lagi untuk ngetes select bintang from karyawan. Jadi ini fungsinya untuk mengambil semua data dari tabel karyawan. Kalau misalnya kita run, maka hasilnya akan tampak seperti yang ada di bawah ini. Ini memastikan bahwa data kalian atau query kalian itu sudah benar. Dengan asumsi bahwa semua script untuk yang membuat tabel dan pengisian data ini sudah benar, maka kita bisa lanjut untuk mulai belajar SQL. Nah, contoh yang pertama ini saya ambil query untuk pengambilan data dari tabel karyawan. Sebenarnya ini adalah format yang paling dasar dalam SQL untuk sintak select. Jadi rumusnya adalah select field from nama tabelnya apa. Jadi kalau digabung select bintang itu seluruh kolom yang ada di tabel karyawan itu diambil. Select bintang from karyawan. Oke. Sebenarnya kita juga bisa mengambil beberapa kolom, misalnya begini. Select ID ya, kemudian nama misalnya ya. Kita contoh aja langsung. Maka yang akan tampil adalah ID dan nama. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa olah sesuka kita, kita mau menampilkan apapun itu nggak ada masalah. Oke, kita tambahkan lagi di sini klausul limit, misalnya limit 3. Jadi fungsi limit ini adalah untuk meretrieve jumlah maksimal data berapa yang mau diambil dari urutan yang pertama. Contoh, kita run saja langsung. Ketika kita ngambil limit 3, maka yang diambil adalah 3 data terakhir dari atas. Seperti itu. Ini fungsinya untuk kalau di programming ini digunakan untuk paging. Jadi mungkin kalian pernah ini aja Gmail contohnya. Gmail itu kan dia menampilkan list mailbox, itu ada paging kalau nggak salah 50 per halaman. Ketika kita klik next, maka ada kan paging limit 50 yang halaman yang kedua. Seperti itu. Oke. Ini untuk sintak limit. Bagaimana kalau dengan untuk yang lain ya, misalnya sintak yang juga sering digunakan itu adalah grouping. Jadi group by. Jadi di sini digunakan group spasi by ya, seperti ini. Nah, kemudian apa yang mau kita group by? Misalnya kolom, kalau dari data ini misalnya itu kolom status ya, kolom status aktif. Group by spasi aktif. Jadi fungsi group by ini itu digunakan untuk memilih data yang berbeda, kemudian menghilangkan duplikasinya dari sebuah tabel. Contoh yang di sini kalau kita run maka akan muncul. Oke, jadi pada saat ketika kalian melihat di sini ada sebuah tampilan error ya, memang ada beberapa database ya yang tidak bisa menggunakan sintak seperti ini. Karena group by itu sifatnya adalah untuk mencari kolom, bukan bintang, bukan semua. Jadi ketika kalian ketemu dengan ini, maka kalian bisa ambil satu kolom yang mau di group, itu adalah misalnya gaji. Kita lihat lagi sekarang. Ya, maka dia akan tampil. Bagaimana kalau kita tambahkan misalnya di sini dengan nama? Apakah dia mau?
ya dia error lagi. Jadi contoh seperti database MySQL itu setahu saya masih bisa fleksibel digunakan untuk pencarian dengan grouping berdasar dari bintang. Oke, kita lanjut lagi. Group by itu juga bisa kita samakan dengan perintah distinct. Ya, distinct itu penulisannya ada di depan. Distinct kolom yang harus kita ambil. Jadi ini boleh kita hapus group by-nya. Kita lihat hasilnya sama seperti ini. Jadi sekali lagi ini fungsinya untuk menghilangkan duplikasi dari sebuah tabel dalam database. Oke, kalian sudah paham ya distinct dan where. Sekarang kita belajar untuk filtering. Kalau filtering itu menggunakan where. Jadi ambil dari tabel karyawan, terus kalian maunya apa? Misalnya yang where-nya itu adalah aktif sama dengan 0. Kalau kita lihat di sini sebenarnya ada satu data yang aktifnya itu adalah 0, yaitu si delta. Nah, jadi kalau kalian mau mencari karyawan di mana status aktif itu 0, maka langsung saja digunakan where spasi nama kolomnya apa, kemudian operan ya, ini bisa sama dengan, bisa lebih besar, bisa lebih kecil kalau dengan ketemu angka, atau misalnya dengan tidak sama dengan misalnya juga bisa. Oke, kalau kita run maka hasilnya adalah akan menampilkan semua kolom karena bintang. Yang aktifnya 0 dalam contoh ini itu adalah si delta. Ya, seperti itu. Jadi kita bisa mengkombinasikan antara where tadi yang sudah kita pernah pelajari dengan limit, kemudian dengan group atau distinct, itu fleksibel, bisa digunakan. Kemudian misalnya, ini contoh kalau untuk angka ya. Kalau untuk angka tidak perlu dengan tanda apapun, tinggal kita ketik angka saja. Tapi kalau kita misalnya mau mencari nama, ini pencarian eksak, jadi pakai sama dengan string. Misalnya kita mau mencari nama, ada nggak sih yang namanya beta di sini misalnya. Kita run, maka akan tampil seperti itu. Oke, jadi dibedakan pencarian angka dengan berupa string ya, string atau kata atau huruf ya. Kalau untuk angka sekali lagi tidak perlu tanda petik, tapi kalau untuk yang string maka harus kita tambahkan tanda petik. Ini kalau kita coba ya, ada nggak bedanya antara petik 1 dengan petik 2? Kita run lagi, maka hasilnya masih sama, dianggap string antara petik 1 dengan petik 2. Oke, nah kemudian kita sekarang berlanjut ke order ya, jadi sorting. Misalnya saya mau men-sort tabel ini, tabel karyawan ini, saya mau sort berdasar dari gajinya. Jadi select bintang from karyawan, ini langsung aja nggak usah pakai where, karena kita nggak butuh. Order by kolomnya gaji. Kita ambil, kita run, maka akan tampil seperti ini. Jadi fungsinya untuk men-sort based on kolom gaji dari yang terkecil sampai dengan yang tertinggi. Bagaimana dengan sebaliknya? Saya mengurutkan data dari gaji yang tertinggi, dari yang tertinggi kemudian ke yang terendah. Kita tinggal tambahkan di sini descending, tapi kita bisa singkat itu dengan DSC atau desk. Kita lihat hasilnya, maka akan tampil seperti ini ya. Jadi masih cukup mudah ya. Defaultnya itu adalah ascending. Ini juga bisa disingkat dengan ASC. Jadi ini sama dengan tadi query order by yang pertama. Kita nggak perlu tulis ascendingnya karena sudah default seperti itu. Oke, gitu ya. Kemudian kita coba ambil lagi untuk pencarian yang tidak eksak. Pencarian tidak eksak itu misalnya saya mau mencari dari tabel karyawan
itu yang ada karyawan dengan huruf A misalnya. Jadi saya mau ngambil data itu dengan query select bintang from karyawan where kolomnya nama, ya, kemudian pencarian yang tidak eksak itu digunakan like, petik karena kita mencari string, ya. Kemudian pencarian tidak eksak itu setelah petik itu saya tambahkan persen 2 kali. Kemudian tengahnya saya kasih A misalnya. Jadi ini digunakan untuk mencari data karyawan dengan nama yang ada huruf A-nya, baik itu A di pinggir, tengah, atau di kanan. Kalau kita run, maka hasilnya akan menjadi seperti ini, ada semuanya, ya, karena memang ada alpha, beta, Charlie, A-nya di tengah, delta, A-nya di sebelah kanan. Bagaimana kalau saya mau mencari nama yang ada huruf A-nya, cuman posisinya di A-nya itu di sebelah kanan saja. Ini saya hilangkan persen yang ada di belakang. Saya run, maka akan tampil ada 3 data, alpha, beta, delta. Charlie karena huruf terakhir itu E maka tidak diambil. Oke, gitu ya. Ini juga sama berlaku dengan saya mencari misalnya pencarian huruf A di depan. Kita lihat apakah ada satu yang namanya adalah alpha. Oke, itu masih bisa dipahami dengan mudah. Terus bagaimana kalau saya mau mencari data misalnya pencarian dengan angka, ya, misalnya saya mencari gaji yang gajinya itu eksak pencariannya 3 juta dan 4 juta misalnya. Sebenarnya bisa saja kita mencari data seperti ini, misalnya gaji sama dengan 3 juta and gaji sama dengan 4 juta. Bisa seperti ini. Sorry, ini menggunakan fungsi OR karena kita mencari yang datanya 3 juta dan 4 juta. Ini juga bisa seperti ini ya, pakai OR. Where gaji sama dengan 3 juta or gaji sama dengan 4 juta. Bagaimana kalau kita ganti dengan N? Apa yang akan tampil keluar kira-kira? Tidak ada, ya, karena tidak memenuhi dari kedua syarat tersebut. Yang bisa dicari adalah OR, seperti ini. Nah, jadi kita bisa menambahkan OR sebanyak apapun yang kita mau. Biasanya kalau dengan angka akan lebih mudah kalau kita menggunakan syntax in. Jadi dengan kita menggunakan syntax in, bunyinya seperti select bintang from karyawan where gaji in kurung 3 juta, 4 juta. Kita lihat hasilnya kalau kita run, maka akan tampil sama dengan yang SQL query sebelumnya, gaji sama dengan 3 juta or gaji sama dengan 4 juta. Cuman ini yang versi lebih simpel saja. Kenapa lebih simpel? Karena ketika kita mencari pencarian eksak dengan angka menggunakan in, itu kita hanya sekedar menambahkan angkanya saja dan dipisahkan dengan delimiter koma. Sampai dengan panjang berapapun itu akan dilakukan sama dengan pencarian seperti OR. Oke? Kemudian berikutnya misalnya kita mau mencari antara. Jadi saya pengen mencari data gaji karyawan dengan gaji antara misalnya 4 juta sampai 6 juta misalnya, ya. Jadi di sini akan saya tuliskan gaji between 3 juta and, ini saya hapus dulu, tadi berapa? 4 juta sampai 6 juta tadi ya. 4 juta sampai 6 juta. Kalau kita lihat hasilnya adalah yang tampil ada 3 data. Jadi alpha, Charlie, dan delta, karena si beta gajinya 3 juta atau di bawah dari
range angka yang dipilih. Seperti itu. Query apapun kita juga tetap bisa mengkombinasikan dengan query yang lain, misalnya tadi order by misalnya ya. Saya mau misalnya order by-nya itu saya urut berdasar dari gaji misalnya. Itu juga bisa. Kita lihat di sini. Ya, seperti itu. Jadi dia otomatis akan di sort by. Jadi kalau kalian bandingkan, sebenarnya memang ini preferable hampir sama dengan pemakaian di Excel. Tapi ini untuk konteks yang data sederhana. Nanti kalian akan bisa ketemu dengan beberapa data yang jumlahnya banyak dan di Excel mungkin agak susah untuk mengolahnya. Jadi kalian bisa gunakan SQL. Oke, kita lanjut lagi. Dalam SQL itu sebenarnya juga ada function-function yang sudah built-in. Contoh saja misalnya ada select now misalnya. Ini beberapa ya contoh di MySQL. Kita bisa mengambil atau meretrieve timestamp sekarang ini. Sebagai contoh seperti ini yang akan tampil. Kemudian juga beberapa fungsi-fungsi yang lain yang bisa menampilkan, ini contoh juga yang sama ya, misalnya current date atau current date. Ini hanya menampilkan tanggal saja tanpa timestamp, atau misalnya juga dengan current time misalnya. Kalian nanti bisa cek sendiri untuk database-nya itu memang masing-masing ada perbedaan, tidak selalu sama. Kemudian contoh dalam query ini MySQL ya, ini saya coba mau mengambil berapa sih selisih hari antara tanggal lahir dengan tanggal sekarang. Kalau di MySQL saya menggunakan function yang sudah built-in, yaitu ada date give date different. Ini antara tanggal yang sekarang, jadi sekarang itu saya pilih yang tadi now, kemudian saya kurangkan dengan tanggal lahir ya, ini dari tabel karyawan. Kita lihat di sini, maka akan tampil, oh ini sorry, ini bukan kurang, ini koma. Seperti ini ya. Jadi ini adalah jumlah harinya. Kalau kita menambahkan kolom lain, misalnya ID, nama, maka kalau kita run hasilnya akan seperti ini. Nah, dalam kolom ini kita juga bisa tambahkan string lain. Misalnya di sini ditentukan dengan hari ya. Di sini kita bisa gunakan fungsi concatenate kalau nggak salah. Coba aja kita bisa nggak ini tambahkan dengan hari. Kita coba run. Oh ya, tidak ada, mungkin concat kali, concat. Ya, ada concat. Jadi memang masing-masing database punya perbedaan dari sintaks default built-in yang ada, yang tersedia. Ini juga biasanya kalau di beberapa database editor atau klien ya, di atas ini itu biasanya ada nama kolomnya ya. Jadi kalau kita menggunakan kolom yang kita tuliskan di antara select dengan from, maka akan tampil di atas dari headernya itu adalah seperti ini. Nah, ketika ini muncul, mungkin ini bukan kalimat yang mudah dipahami untuk si pembaca. Nah, ini kita juga bisa aliaskan. Jadi kita tambahkan dengan selisih hari misalnya. Ingat ya, kalau ini adalah sama dengan kolom. Jadi kolom itu
itu tidak boleh ada spasi. Jadi kita harus kasih delimiter, bukan delimiter, penghubung, bisa minus, bisa underscore, tapi yang biasa digunakan itu adalah underscore. Kita run misalnya, ini memang tidak akan tampil apa-apa karena ini di sini tidak ada kolomnya. Tapi dengan cara begini nanti ketika kalian ketemu dengan atau bekerja dalam sebuah database klien, maka kalian bisa mengaliaskan rumus ya seperti ini dengan satu kata supaya kata ini digunakan sebagai headernya yang bisa lebih relatif, orang lebih memahami ketika membaca. Oke, kita lanjut lagi, kita menggunakan function misalnya built-in lain, misalnya average. Oke, average ini saya mau melihat data average dari gaji. Kita lihat, jadi average-nya 5 tambah 3 tambah 4 tambah 6 juta dibagi 4 adalah sekian. Kita langsung bisa gunakan select AVG, average, kemudian kolom angka yang mau kita average-kan dari tabel yang mana. Ini pun juga kita masih tetap bisa combine dengan yang lain, misalnya query-nya where, tadi tuh misalnya gaji between berapa, misalnya 4 juta and 5 juta. Berarti ini harusnya ada 2 kan datanya kan, 4 juta dan 5 juta, maka average-nya adalah 4.500.000. Karena kalau di sini kita ganti dengan bintang, maka yang tampil adalah 2 data, 4 dan 5. 4 tambah 5, 9 bagi 2, 4,5 seperti itu. Oke, berikutnya adalah fungsi count, jadi menghitung jumlah record. Contoh misalnya count bintang, data yang sama aja deh misalnya seperti ini, maka akan tampil ketika di run adalah berjumlah 2, karena yang data antara 4 juta dan 5 juta memang ada 2 seperti itu. Ini kita bisa menggunakan fungsi count. Bintang juga bisa kita ganti dengan misalnya gaji atau misalnya ID juga bisa, nggak ada masalah di sini karena kita menghitung jumlah filtering dari kolomnya ada berapa sesuai dengan filter where between-nya. Kemudian kita juga bisa menentukan nilai maksimum. Max ini biasanya kita gunakan untuk angka. Saya mau ambil contoh misalnya berapa sih gaji maksimal di sini misalnya. Ini saya buang dulu deh biar enggak ini, biar bisa luas pencariannya. Jadi maksimum gaji dalam tabel karyawan adalah 6 juta. Begitu juga dengan kebalikannya, min akan menghasilkan data 3 juta. Bagaimana kalau kita combine? Bisa nggak kira-kira? Kita coba aja. Seperti ini. Max gaji, min gaji. Kayaknya sih bisa ya. Jadi max gaji 6 juta, min gaji 3 juta. Nah, bagaimana saya pengen tahu misalnya max gaji itu siapa sih gitu kan. Misalnya nama. Ini saya buang dulu deh. Oke, kita run, maka hasilnya adalah nggak bisa ternyata karena memang dia ini bisa tapi pakai yang namanya subquery. Sebenarnya subquery memang tidak disarankan karena membuat isu di resource, tapi nggak masalah, coba saya contohkan aja. Misalnya select nama from karyawan, ini contoh subquery ya, ini dua dari konteks out of topic. Saya bilang select nama from karyawan atau full aja deh, select bintang from karyawan where select max gaji from karyawan where gaji sama dengan ini. Kalau kita kurung boleh aja sih sebenarnya, kita lihat ya. Ya, jadi data seperti ini. Ini kita ngambil gaji tertinggi,
Jadi di sini query ini dulu yang diselesaikan, ketemu dengan angka 6 juta, maka 6 juta akan masuk ke gaji sebagai filtering yang kedua. Ini namanya sub query walaupun tidak disarankan karena ada isu pemakaian resource di sini. Kalau di programming kita bisa menggunakan dengan query bertingkat. Jadi query pertama di atas, kemudian query yang kedua yang di bawahnya. Akan lebih optimal di situ. Boleh aja sih kalau kalian mau coba-coba nanti mau buat subquery sampai berapa sub pun ya silakan aja, tapi nanti kalau tiba-tiba servernya hang atau apa ya jangan salahkan saya yang ngajarin ya. Canda. Oke, lanjut aja. Misalnya fungsi yang lain misalnya sum ya, summary. Sum saya mengambil sum dari gaji from karyawan, ini saya lepas dulu. Oke, misalnya ini saya run, maka akan tampil jumlahnya adalah 18 juta. Jadi 5346 totalnya adalah 18 juta. Seperti itu. Kemudian misalnya apalagi yang lain ya, misalnya fungsi untuk saya mau mencari berapa jumlah karakter dari si karyawan misalnya. Ini ada fungsi len ya, atau leng kepanjangannya. Len misalnya nama. Ini saya buat depannya lagi nama. Nah, seperti ini. Kita run maka akan tampil hasilnya. Oh salah, ini len nama, oh sorry ini len length. Oke, kita coba lagi ya, tampil seperti ini. Jadi sekali lagi ya, memang ada beberapa function built-in yang tidak standar karena memang masing-masing database punya penamaan sendiri-sendiri. Kalian bisa searching aja di internet ketika saya menggunakan fungsi ini ada nggak di database yang ini misalnya. Tapi pada prinsipnya bahwa penentuan atau kita cara ngetiknya di mana itu sudah pasti standar di antara select sebelum from untuk beberapa query-query yang biasa digunakan. Nah, kalian nanti bisa coba lagi setelah ini sendiri terus mengkatamkan bagaimana tadi apa yang sudah kita bahas ya. Kemudian untuk lebih detailnya, supaya ini video nggak kepanjangan, kalian bisa coba lagi cari-cari referensi yang lain, misalnya dengan penggunaan inner join, atau juga dengan left join, atau juga dengan full join, atau juga dengan union. Kemudian bedanya apa? Kalian bisa belajar sendiri dengan mencari tambahan lagi referensi dari internet. Saya hanya sebatas kepada memberikan trigger bagaimana kalian bisa memahami dari sebuah dasar penggunaan SQL. Jadi mungkin cukup dulu ini yang saya sampaikan di video sesi yang kedua kali ini. Mungkin nanti di berikutnya akan saya coba ulas penggunaan atau mungkin penjelasan tentang mekanisme environment big data misalnya ya. Nanti tetap stay tune terus. Yang jelas, kemudian pastinya kalau nggak mau ketinggalan update dari channel ini ya silakan aja subscribe di foto saya di bawah, diklik aja kalau yang dibuka dari YouTube, tinggal di subscribe. Kemudian share dan like juga video ini bila kalian suka. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa kalau kalian mau komen aja di bawah, nanti pasti akan saya balas, pasti itu. Oke? Good luck ya.